Uncle, saya lagi galau nih, lagi kesel banget. Soalnya saya lagi WA teman saya ini, dia nggak di-read, atau dia kayaknya sengaja nggak di-read deh. Kemudian kayaknya memang terjadi miskomunikasi nih di antara kita. Jadi WA saya nggak dibales, kemudian saya SMS juga nggak dibales, saya telepon juga kemarin nggak diangkat, padahal masuk loh. Kayaknya dia sengaja nggak mau angkat telepon saya deh. Saya juga bingung dia ini maunya apa gitu loh. Padahal maksud saya nggak begitu loh, Uncle. Saya nggak pengen merugikan dia, saya nggak pengen menjelek-jelekkan dia. Tapi kayaknya dia nggak ngertiin saya banget gitu loh. Kemudian juga kayak kemarin nih, teman saya ada cerita nih, ada curhat ke saya. Temen cewek saya nih, dia bilang ada temen kantornya cowok itu baik banget sama dia, selalu kasih perhatian ke dia. Misalnya dikit-dikit dikasih hadiah gitu kan. Kemudian selalu ditanya kabar, udah makan belum? Lagi ngapain? Kalau misalnya udah pulang. Awalnya sih temen cewek saya ini, si cewek ini dia nggak ada feeling ya sama si cowok itu. Tapi karena lama-lama timbul satu feeling juga, ikut baper juga kan, kebawa perasaan juga gitu loh. Jadi si cewek ini merasa kayaknya si cowok itu suka deh sama gua gitu kan. Akhirnya si cewek ini merasa si cowok itu deketin dia, baik sama dia, kasih perhatian ke dia, sehingga pengen jadi ada hubungan lanjutan yang lebih serius. Ternyata setelah mereka ngomong empat mata, si cewek itu cuma nganggap dia sebagai adiknya doang, Uncle. Jadi kan terjadi yang namanya miskomunikasi, mispersepsi, dan terjadi kesalahpahaman nih, Uncle. Nah, saya pengen tanya nih, Uncle, kenapa sih dalam kehidupan kita kerap kali terjadinya kesalahpahaman? Nah bro, coba lihat. Ini angka berapa bro? Angka 9, Uncle. Nah, kalau Uncle lihat, ini angka 6. Nah, bro benar, Uncle juga benar. Disinilah terjadi kesalahpahaman. Dari sudut saya melihat angka 9. Dari sudut pandang Uncle melihat angka 6. Iya ya, sama-sama benar ya. Artinya kesalahpahaman itu terjadi apabila kedua belah pihak sama-sama merasa benar argumennya, atau tidak ada yang mau mengalah satu sama lain ya. Nah, kalau begitu bagaimana Uncle agar tidak terjadi yang namanya perselisihan, konflik, maupun kesalahpahaman? Nah, sekarang bro lihat. Ini angka berapa bro? Angka 8. Benar. Di sisi Uncle lihatnya juga angka 8. Saya melihat angka 8, dari sudut pandang Uncle juga melihat angka 8. Berarti kita harus berhati-hati dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan yang kita lakukan sehari-hari ya. Jangan sampai di satu sisi Uncle itu menganggap itu angka 9 dan saya menganggap itu angka 6. Malah kita harus berhati-hati seperti melihat angka itu angka 8. Dari kedua sisi, dari kedua sudut pandang itu berarti sama ya, Uncle ya. Saya jadi keinget nih, Uncle, ada kasus yang kemarin lagi viral itu, yaitu pada saat ada seseorang ingin berderma, memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu, yaitu dia memberikan nasi bungkus. Biasa kan kalau kita tahu nih, nasi kucing itu kan porsinya sedikit. Nah, maksud dia sih baik, dia pengen kasih porsi yang double, 2 kali lipat, lebih banyak. Tapi sayangnya mungkin karena perilakunya kurang berhati-hati dalam
perilaku, jadi dia kasih stempel, ada berlogo stempel anjing. Jadi orang kan bakal melihat atau salah paham, loh kenapa ini ada nasi anjing namanya gitu kan. Nah gara-gara itu jadi kasusnya tersebar luas, menjadi heboh banget. Nah kalau seperti contoh yang tadi saya katakan Uncle, sudah terlanjur kejadian kesalahpahaman ini, padahal dia mungkin gak ada niat buruk, malah dia ada niat baik. Apabila sudah terlanjur kesalahpahaman itu terjadi, apa yang harus kita lakukan Uncle? Kalau sudah terlanjur seperti ini bro, kita harus penuh pengertian. Kita harus berada di posisinya di sini juga. Sebaliknya bro juga harus berada di posisi di sini. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata bro benar, ini angka 9. Dan bro juga merasa Uncle juga benar, ini ternyata angka 6. Jadi kita harus penuh pengertian. Berarti solusinya kita harus saling mengerti satu sama lain ya, agar yang namanya misalnya kayak tadi, kita kan tahu kesalahpahaman itu kalau dalam bahasa Inggris misunderstanding, kesalahpahaman. Berarti miss-nya itu kita harus hilangin supaya nggak miss gitu ya. Jadi kita sudah satu frame, satu frekuensi. Jadi kita udah saling mengerti satu sama lain. Nah tapi Uncle, penuh perhatian dan toleransi memang betul sih bisa meredam kesalahpahaman. Tapi ada loh yang misalnya kesalahpahaman itu belum tentu bisa hilang Uncle. Saya jadi keingat ada satu cerita nih Uncle. Nah ceritanya seperti ini Uncle. Sepasang suami istri di dalam keluarga yang ekonominya bisa dibilang pas-pasan. Nah pada saat itu kalau istrinya sedang menyajikan makanan daging, khususnya ikan, pada saat itu benar-benar makanan yang sangat-sangat mewah. Kemudian pada saat makan nih, si suami istri berdua, si istri itu padahal tidak suka yang namanya kepala ikan, tapi tidak mengungkapkan kepada suami. Si istri berpikir dan merasa, oh saya harus menyisakan daging ikan untuk suami saya, karena suami saya pekerja keras, seharian kerja lembur misalnya. Jadi dia harus makan daging porsi lebih banyak supaya lebih bergizi dan staminanya juga lebih prima. Nah, tapi sebaliknya nih Uncle, si suami sangat suka sekali kalau untuk bagian ikan, kepalanya. Kemudian si suami merasa, saya mengalah deh untuk istri saya. Sepertinya istri saya lebih suka kepala ikan. Jadi kepalanya saya berikan untuk istri saya aja. Saya nggak apa-apa, saya terima yang bagian tengah atau bagian daging ikannya aja. Nah, dari cerita ini Uncle, yang pengen saya tanyakan, padahal mereka suami istri udah saling pengertian satu sama lain kan, tetapi masih bisa terjadi kesalahpahaman. Kenapa? Ternyata ada kelanjutannya nih Uncle, kelanjutan ceritanya. Jadi pada saat ceritanya, singkat cerita, mereka udah tua, mereka ada satu momen bertanya kepada istrinya, kenapa kamu paling suka makan kepala ikan pada saat kita misalnya makan malam, pada saat kamu menyajikan masakan ikan goreng misalnya, kenapa kamu paling suka kepalanya? Saya pengen tanya. Itu pertanyaan dari si suami ya kepada istrinya. Kemudian istrinya menjawab, waduh, kalau mau jujur nih, selama ini saya paling tidak suka yang namanya kepala ikan. Saya paling tidak suka. Saya sukanya itu dagingnya di bagian tengahnya. Tapi saya memberikan daging porsi yang lebih banyak itu kepada si suami atau kamu, karena saya tahu kalau kamu makan lebih banyak, kamu butuh energi lebih untuk pekerjaan kamu supaya lebih prima gitu kan. Nah, sebaliknya si suami dengan kaget, loh, kalau saya kebalikannya, ya kan? Padahal saya itu paling suka yang namanya kepala. Tapi selama ini kan karena kamu memberikan bagian daging tengahnya, saya menghargai pemberian kamu, jadi saya makan bagian tengahnya terus. Nah dari cerita ini, dari sepasang suami istri ini, kan nyambung nih Uncle.
Berarti kesalahpahaman itu memang bisa diredam dengan penuh perhatian dan toleransi. Tapi ternyata kesalahpahaman itu belum tentu bisa hilang loh Uncle. Jadi bagaimana nih Uncle supaya kesalahpahaman itu bisa hilang Uncle? Ya, benar sekali bro. Dengan penuh pengertian saja itu ternyata kesalahpahaman itu tidak berakhir ya. Malah ada satu penderitaan di dalamnya. Karena ada satu lagi bro, kita harus penuh ya keterbukaan. Kita harus berkomunikasi. Kita harus terus terang ya. Nah, disinilah yang sangat diperlukan keterbukaan satu sama lainnya.